Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma lakal hamdu وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء وسقام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Maka Allah jelaskan ciri-ciri selanjutnya di dalam ayat berikutnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka orang beriman yang beruntung itu adalah mereka yang ketika dalam salatnya mereka menghadirkan khusyuan. Mereka menghadirkan Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hatinya. Itulah orang yang beruntung. Maka kalau seandainya kita sulit menghadirkan kekhusyuan, kalau tadi saya katakan, menurut pandangan ilmu tasawuf, namanya salat kalau sekali terbesit ya dalam hati dan pikiran urusan selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, maka salatnya batal. Tapi Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin memberikan sebuah antisipasi buat kita semua bagaimana cara kita untuk menghadirkan kekhusyuan dan menjadikan salat tersebut sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan namanya salat dari awal takbir sampai salam susah menghadirkan khusyuan. Ya biar kata nih di awal kita udah khusyuk banget. Di tengah-tengah kita hilang khusyuan. Apa aja kita pikirin. Nah, Imam Ghazali memberikan solusi kepada kita. Lu orang kalau mau salat, biar salat itu sah diterima oleh Allah, nih ikutin cara gua. Kata Imam Ghazali begitu. Nih, ada 3 tempat, 3 posisi kata Imam Ghazali yang dimana seseorang itu dianjurkan untuk menekankan kehadiran khusyuknya di dalam salat. Apa saja di antaranya? Yang pertama kata Imam Ghazali, ketika seseorang membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Namun pada saat lempengan inni wajjahtu, inni wajjahtu, hadirkan kekhusyuan. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita membaca surah Al-Fatihah. Pada ayat keberapa? Keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang ketiga pada saat kita tahiyat, tasyahud. Di dalam tasyahud itu ada 3 salam. Salam yang pertama, Assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu salam untuk para nabi. Kemudian, Assalamu alayka ayyuhan nabi, Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Assalamu alayna, salam untuk kita, wa ala ibadillahis shalihin, dan untuk para hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Maka kata Imam Ghazali, dalam 3 salam ini yang kita tekankan untuk menghadirkan sebuah khusyuan itu adalah salam yang pertama saat kita memberikan salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Maka dalam 3 tempat tersebut, inni wajjahtu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu 3-tiganya semua mesti ada yang namanya tasydid. Tahu tasydid? Yang ketika bacaannya harus ditekan. Inni wajjahtu, ya Allah sesungguhnya aku menghadapkan wajahku. Nah, itu kita tekankan. Kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Pakai tasydid semua. Berat. Karena di tempat-tempat berat tersebut kita dituntut untuk menghadirkan sebuah khusyuan. Maka kalau orang di 3 posisi ini dia menghadirkan khusyuan, aman udah sholatnya.
Ini terlepas daripada syarat dan rukun sholat yang sudah kita penuhi berdasarkan kacamata ilmu fikih. Maka kalau seandainya ya sholat tersebut yang kita laksanakan kita tidak mampu untuk hadirkan khusyuan, nih 3 tempat kita hadirkan. Kemudian satu tambahan para ulama mengajarkan bahwa di awal sebelum pelaksanaan sholat kita baca yang namanya surah An-Nas. Nah, kita baca tuh Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kenapa kok dibaca surah An-Nas? Karena di dalam surah An-Nas itu disebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada-dada hati-hati manusia minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Maka yuwaswis, ketika setan membisikkan ke dalam dada manusia, menjadi timbullah penyakit was-was. Tahu penyakit was-was? Penyakit was-was ini adalah penyakit ragu, di mana orang kalau sudah was-was mau ngapa-ngapain repot udah ibadahnya. Ada orang mau sholat karena punya penyakit was-was, mau sholat itu sampai berulang-ulang. Allah, diulang lagi. Allah nggak jadi. Allah berkali-kali. Capek, buang waktu. Ad-din yusr. Agama itu mempermudah, tapi kenapa kita persulit? Emang karena kita kagak mau ngaji. Kita yang mempersulit diri, was-was timbul.